Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan radar Tasikmalaya semua. Nah, sekarang saya bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Bapak Haji Budiaman Sanusi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi menuju siang. Terima kasih sudah datang ke sini, Pak. Sama-sama. Ini kita masih suasana COVID ya, Pak ya. Iya. Dampaknya sangat terasa untuk dunia pendidikan. Sangat terasa. Nah, kita ingin tahu apa sih yang sedang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasik saat ini terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah SD dan SMP kan dalam naungan ini. Apakah sudah ada yang bisa sekolah secara tatap muka atau masih belum, atau ada yang sekolah yang buka atau ada yang enggak? Nah, yang jelas simpulannya kita berupaya dan berdoa dengan kondisi ini. Jadi begini, barangkali kita ke belakang dulu bahwa COVID ini dimulai kalau tidak salah ramainya di Indonesia ini kan 15 Maret. Iya, Maret 2000 sekarang. 2020 ya. Kita tidak menyangka akan terjadi kondisi ini. Saya kira tak satu pun termasuk orang-orang di pendidikan yang menyangka kondisinya seperti ini. Tapi ya udahlah, itu given, itu adalah takdir, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sikapi tentunya. Saya sering mengatakan jadikanlah ini tantangan khususnya di dunia pendidikan. Jangan jadi hambatan. Kalau jadi tantangan, memacu dan memicu kita untuk bagaimana upaya kita keluar dari permasalahan ini. Bagaimana menciptakan sesuatu yang bisa diadaptasi dengan keadaan seperti ini. Karena dalam dunia pendidikan ini kan kegiatan belajar mengajar harus terus kita lakukan. Nah, dengan kondisi ini mau tidak mau kita akui bahwa ada sesuatu yang perlu kita berpikir agar optimalisasi efektivitas pembelajaran dapat kita capai. Dengan berjalannya penyesuaian dengan kondisi ini, sesuai dengan kebijakan pemerintah secara berjenjang bahwa kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya. Nah, sejak merebaklah kalau tidak salah awal April bahwa sekolah dimulai dengan zona tertentu itu tidak boleh melakukan tatap muka. Kita berjalan sampai selesai semester kedua tahun pelajaran 2019-2020. Dan hasil evaluasi kita tahu hasilnya 2 bulan terakhir itu ternyata efektivitas pembelajaran itu hanya sekitar 30%. 30% efektivitasnya. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Iya. Saya berpikir begini, kalau masalah kognitif akademik yang sifatnya pengajaran mungkin bisa kita tunda. Ya contohnya saya nggak belajar ngaji, tidak bisa ngaji, tahu huruf hijaiyah. Usia saya 50 tahun, saya bisa belajar, akhirnya bisa. Nah, yang bisa kami khawatirkan adalah masalah akhlak, masalah karakter anak-anak. Karena karakter itu kan perlu tahapan waktu. Kenapa ada golden age? Ya, umur masuk sampai usia 13 tahun. Ketika dia ditinggalkan, itu masa-masa itu akan tidak bisa kita ulangi lagi. Nah, ini yang kami khawatirkan ya di dunia pendidikan ini. Kalau masalah pengajaran sifatnya akademis bisa diakhirkan ya, diganti. Tetapi pendidikan, karakter dan itu sepertinya efektif ketika adanya ikatan emosi secara langsung, bertatap muka tentu. Tapi kondisi kan tidak memungkinkan saat ini. Makanya saya mengajak di dunia pendidikan untuk terus menerus terimalah ini sebagai suatu takdir, cobaan dan tantangan untuk kita berpikir bagaimana caranya kita keluar, bagaimana caranya khususnya di dunia pendidikan menemukan cara pembelajaran walaupun seperti ini jarak jauh ataupun mix ya. Misalnya tetap seefektif ketika belum terjadi COVID, seefektif kita melakukan pembelajaran tatap muka sebelum COVID. Nah, itu poin yang harus digarisbawahi. Jadi sekarang udah ada tatap muka sebagian sekolah, Pak, atau belum? Kebijakannya belum. Kebijakannya belum. Ya, kita pernah mencoba ketika bulan September kalau tidak salah
kita landai di zona kuning, ya kan, udah beberapa minggu kalau tidak salah, dan itu kan secara aturan SKB 4 Menteri yang sekarang berlaku, zona kuning dan hijau boleh melakukan tatap muka, termasuk provinsi pun sudah akan merencanakan yang membawahi SMA, SMK dan SLB, termasuk kita. Dan kita persiapan dengan segala sesuatu sesuai dengan protokol yang harus kita taati, item-item harus kita penuhi. Tiba-tiba akhir September awal Oktober mulai eskalasi COVID ini meningkat di Kota Tasik, ya kan, bahkan masif sampai kita menjadi oranye kalau tidak salah. Dan secara aturan kan kita tidak bisa, makanya kita tidak lakukan itu. Nah, barangkali masyarakat yang melihat itu di lingkungan-lingkungan yang di bawah Kementerian Agama, khususnya yang pesantren. Karena di SKB 4 Menteri itu pun kalau lingkungan pesantren yang terisolasi boleh melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka yang ada sekolah formalnya di sana. Nah, kan ada yang dilakukan, walaupun yang kita ketahui juga tidak bisa mencegah terjadinya penularan kan. Pesantren bahkan cukup fantastis untuk ukuran kota, sampai ratusan yang terkonfirmasinya. Nah, prinsipnya kita sebelumnya sampai saat ini, ya, sebelum terbit SKB 4 Menteri yang baru, yang nanti bulan Januari berlakunya, kita tetap pembelajarannya adalah jarak jauh, mulai daring dan luring. Daring ini mulai media media internet, pakai kuota, dan mulai luring. Nah, ada yang berbeda penafsiran luring ini. Kalau luring yang dimaksudkan bukan berarti luring itu harus tatap muka, tidak. Luring ini tetap jarak jauh, hanya medianya berbeda. Radio, televisi, LKS yang dibuat silabus-silabus oleh guru yang diserahkan ke siswa, ya, tetapi untuk dipelajari di rumah, tidak di ruangan. Nah, kebijakannya masih tetap kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Apa yang menjadi kendala nih di Kota Tasik? Setiap daerah beda-beda nih. Di Kota Tasik apa nih yang menjadi kendala pembelajaran jarak jauh? Internet kah, pulsa kah, atau kemampuan orang tua dalam memahami gadget? Seperti apa? Apa sama dengan Kabupaten Tasik misalnya? Saya kira tidak jauh berbeda lah. Cuman barangkali presentasinya di mana. Bisa saja kalau di kita masa blind spot kan ada sinyal, mungkin bisa ditekan. Barangkali di kabupaten yang jauh bisa saja banyak. Itu sama. Yang pertama masalah kemampuan orang tua juga. Ya, kita tahu juga kan Kota Tasik termasuk yang tinggi tingkat kemiskinannya. Ya. Di antaranya walaupun tidak terlalu lah itu bisa dibantu oleh sekolah. Ada beberapa sekolah yang punya fasilitas meminjamkan. Ada. Kemudian juga masalah pulsa sebetulnya kan sudah diantisipasi oleh pemerintah pusat. Ada bantuan ya. Ada bantuan pulsa, walaupun ada kendala sedikit lah. Ada yang dapat atau tidak. Yang paling saya kira kenapa kalau kita melihat dari dampaknya, ya, pembelajaran jarak jauh ini menghasilkan efektivitasnya 30%, berarti kan itu ada hambatan. Saya kira ini masalah kita belum terbiasa. Kita bukan hal yang mudah membiasakan sesuatu yang belum biasa. Ya, dari manual, dari tatap muka menjadi daring, baik dari guru sendiri. Kan tidak semua guru juga memahami masalah IT ini. Ya kan? Ada yang harus kita edukasi. Mulai workshop dan sebagainya, walaupun harus jarak jauh, webinar dan sebagainya. Saya kira secara umum sama, cuma intensitas barangkali presentasenya. Kalau kita rasakan ya sumber daya juga iya. Kemudian juga dari segi siswa ya kan, kewenangan kita TK, SD, SMP. Dulu kan tidak boleh sebetulnya anak-anak TK apalagi ya SD untuk sampai usia 12 itu diberikan gadget. Ya kan, kalau orang tua itu mungkin tidak diajarkan walaupun orang tuanya mampu. Sekarang kan harus. Terpaksa harus pegang HP ya. Paradoks kehidupan dulu tidak boleh, sekarang bisa jadi boleh. Itu makanya disebut, saya katakan itu ujian dan tantangan. Saya katakan seperti itu untuk semua masyarakat juga termasuk orang tua. Ya jangan ini jadi hambatan, akhirnya saling menyalahkan, itu kan sangat ironis barangkali dengan keinginan kita agar kita bisa mengadaptasi keadaan ini.
Nah, masalah hambatan-hambatannya seperti itu. Saya kira blind spot, saya kira yang tidak ada sinyal hanya tertentu saja, tidak banyak. Ya kebanyakan barangkali dari segi pendidiknya, ya gurunya yang gaptek. Dari siswa-siswanya kan sama juga seperti itu. Nah, apalagi TK, tetapi kan peran orang tua ini. Nah, disinilah barangkali kematangan parenting juga, kematangan pengasuhan diperlukan. Makanya ada beberapa sekolah di kita, atas saran kita juga yang memanfaatkan dana yang resmi, mengundang psikiater, psikolog ataupun motivator untuk memotivasi para orang tuanya. Ketika harus belajar jarak jauh, harus dibimbing oleh orang tuanya. Karena tanpa bimbingan orang tua, saya kira tidak akan berhasil. Ini anak-anak kemana-mana kan, main segala macam juga tahu kan, walau jam belajar. Nah, tapi kan tidak semua orang tua cukup cakap dan cukup punya waktu. Ya, di sana barangkali ada hikmahnya juga. Ternyata jadi guru itu bukan hal yang mudah. Hanya satu orang saja di rumah atau dua orang. Kadang-kadang katanya ini, saya juga lihat entah itu benar atau tidak di tayangan medsos, ada sampai berantem kan antara orang tua dengan anaknya, harus belajar. Nah gitu. Tapi ya saya kira saya ulangi terus, saya jadikan tantangan untuk kita sama pekerja dan kerjasama orang tua, siswa, guru dan sekolah. Tanpa kematangan pengasuhan, tanpa mengetahui caranya seperti apa mengajar anak di rumah dengan situasi begini, nah itu barangkali akan banyak ada kendala. Makanya kami sarankan untuk setiap sekolah, untuk kalau ada anggaran untuk mengedukasi juga orang tua, terutama untuk SD nih. Kemudian juga pihak orang tua pun juga sama, saling cari pengetahuan lah, kita mudah saling mengaksesnya, bagaimana pola-pola yang harus diterapkan dengan kondisi. Nah itu saya kira masalah hambatan tantangan seperti itu, dan kita rasakan dengan hasilnya kemarin itu hanya 30% efektivitasnya. Ini Pak, kan ini sudah berjalan sekitar 9 bulan ya, COVID dan juga memberikan dampak kepada dunia pendidikan. Bapak kan mungkin dari Dinas Pendidikan juga melakukan evaluasi apa yang terjadi dan apa yang mesti dilakukan. Ini misalnya apabila 2021 ini situasinya masih belum pasti, masih seperti ini. Di Amerika juga vaksinasi baru dilakukan sekarang. Kemungkinan di Indonesia juga pertengahan tahun itu rencana cepatnya pertengahan tahun. Ada gak konsep yang alternatif dari Dinas Pendidikan Kota untuk tahun ajaran berikutnya? Ajaran sekarang masih semester 1 kan. Tahun pelajaran 2020. Nah, di semester 2 nanti ada nggak pembelajarannya, konsep-konsep pembelajarannya seperti apa yang dipelajari dari semester 1 ini, hasil evaluasi? Apa ada perubahan atau tetap, atau masih menunggu pemerintah pusat? Ya tentunya saya kan katakan tadi sama rekan-rekan guru sudah ada hasilnya. Barangkali saya tidak bawa sekarang konsep-konsep tertentu. Yang jelas pertama saya terus menekankan memotivasi bahwa ini adalah ujian dari Allah. Given, tidak bisa, siapapun tidak bisa mencegah. Jadikan ini adalah tantangan. Karena kita tidak tahu, nah menurut para ahli kan, kapan pandemi ini berakhir. Kapan pembelajaran jarak jauh ini akan digantikan lagi dengan tatap muka. Ya kan? Kita kan tidak tahu. Dulu kan 6 bulan katanya sudah mulai menurun, kenyataannya 9 bulan kita masih naik cukup signifikan, termasuk khususnya di Kota Tasik dan secara nasional juga, dan mungkin dunia juga. Nah, apakah kita terus menunggu? Sementara anak-anak saya katakan juga ada masalah pendidikan tuh, masalah karakter itu tidak bisa menunggu. Apa kita rela anak-anak kita misalnya karena kita tidak berupaya hasilnya tidak sesuai dengan harapan? Kan sangat menyedihkan kalau seperti itu. Makanya kita terus mendorong. Saya sering turun memotivasi, dan alhamdulillah berbagai konsep tentang pembelajaran jarak jauh ini kita dapat merumuskan, dan mudah-mudahan cocok. Memang pemerintah pusat juga dengan berbagai perangkatnya, termasuk dengan lembaga swadaya yang digandengnya itu banyak menerbitkan konsep-konsep tentang pembelajaran. Sangat banyak. Kan tidak semua cocok, saya kira harus diadaptasi dengan kondisi kita, dengan kearifan lokal kita. Yang sangat tahu kan
guru-guru di kita. Silakan itu adopsi, sesuaikan. Termasuk kita bisa menciptakan itu. Saya terus terus-terusan memotivasi itu, ya kan? Dan tanggung jawab kita, ya, jangan sampai kita jadi dosa. Kan? Saya sering mengatakan kepada guru-guru, wahai bapak ibu guru yang kami cintai, kalau dimisalkan mudah-mudahan betul bahwa profesi guru itu layaknya sebagai profesi seperti halnya orang yang membangun jalan tol ke surga. Saya bilang katakan demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar. Karena apa? Kita memanusiakan manusia, menjadikan orang yang tidak tahu menjadi tahu, menjadikan orang yang kurang berakhlak jadi berakhlak. Ketika anak-anak kita berhasil menjadi orang yang berakhlak, menjadi orang yang bermanfaat, kita pun meninggal barangkali amalnya terus akan mengalir kepada kita kan. Mudah-mudahan seperti itu. Kita mau jalan tol ke surga. Tetapi kalau kita juga lalai, saya kira dosanya itu juga sangat besar. Makanya kami menghimbau, kami mengajak, kami motivasi, tolonglah rekan-rekan. Dan ada beberapa rekan-rekan guru kepala sekolah yang punya konsekuensi tertentu yang alhamdulillah ya paling tidak di sekolah yang bersangkutan sangat nyaman melakukan PJJ kan. Bukan berarti kita mengharapkan PJJ ini terus, tidak kan? Tetap saya kira tatap muka akan lebih baik daripada PJJ karena ada langsung lah segala macam, apalagi mata pelajaran tertentu. Nah gitu. Jadi kita try dan error beberapa konsep dan mungkin kita terapkan. Ya kita berharap juga ya memang di Januari nanti tahun 2021 ini walaupun tidak maksimal kita bisa melaksanakan tatap muka. Gitu ya, kita berharap, tetapi kita tetap mempersiapkan berbagai konsep. Kalau toh PJJ ini harus terus kita lakukan termasuk nanti di bulan Januari 2021. Gitu. Kalau misalnya pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan, apakah sekolah-sekolah di Kota Tasik ini mampu melaksanakannya, Pak? Nah, semuanya gitu. Kita jujur ya, kalau jujur, saya kira banyak hal-hal yang harus kita penuhi. Ya saya kira salah satu contoh saja, ini kalau tidak salah, yang saya pernah baca, kalau tidak salah bisa dikoreksi. Misalnya begini. Kalau tatap muka secara terbatas kita lakukan, salah satu syarat misalnya rasio antara jumlah jamban di sekolah dengan siswa adalah 1:18. Jadi 1 jamban untuk 18 orang. Atau 20 lah kita. 20, ya. Kalau misalnya salah satu SMP, misalnya SMP 1 muridnya ada 1000 lebih bahkan. Bagi 20 berarti harus ada sekurang-kurangnya 50 jamban toilet. Ada nggak? Kayaknya nggak ada yang punya 50 toilet. Apalagi SSC nggak pelosok. Mungkin 1-2 kadang-kadang ada WC-nya akhirnya nggak ada. Ya, saya nggak nyebut nama tapi adalah. Tapi sudah itu justru memalukan diri saya sendiri sebetulnya. Tapi kenyataan seperti itu kita penuhilah step by step walaupun belum maksimal. Nah saya kira jujur barangkali banyak item persyaratan yang diterbitkan oleh kementerian walaupun tim penanggulangan COVID ini yang belum bisa kita laksanakan. Tetapi di sisi lain kan tekanan masyarakat, barangkali mayoritas hasil surat pernyataan dari sekolah orang tua itu barangkali 70% ke atas itu menginginkan pembelajaran tatap muka. Tetapi kan kita juga tidak mau bunuh diri karena yang paling utama ini keselamatan anak-anak, keselamatan guru, lingkungan sekolah dan orang tua. Ya gampang saja untuk kita. Ya. Untuk birokrasi ini kan formal, kita tinggal tunggu saja perintah dari pimpinan, persyaratan kita penuhi, seperti apa hasilnya. Kalau katanya dilarang ya sudah. Sampai sekarang kan sampai tanggal 8 Pak Wali Kota 8 Januari 2021 Pak Wali Kota masih melarang pembelajaran tatap muka, walaupun di SKB 4 Menteri ini bulan Januari 2021 boleh semua zona, tetapi beliau mempertimbangkan. Nah, nggak tahu setelah 8 Januari kebijakannya seperti apa. Kalau saya berharap sih kondisi COVID menurun drastis, ya, dan kita bisa melakukan itu dengan aman. Nah kalau tidak ya kita terima apa keputusan pimpinan karena kan saya kira pertimbangannya untuk keselamatan. Gitu. Tapi tetap kami di Dinas Pendidikan terus beli sosialisasi, membuat surat semua sekolah di bawah kewenangan kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk persyaratan itu. Ya gini, ada yang nanya Pak gimana masalah swab kan harus, ya
Kalau salah di SKB 4/3-nya nggak dipersyaratkan seperti itu. Kalau toh dipersyaratkan, kita kan susah juga biayanya dari mana anggarannya. Mau pribadi dan sebab itu tidak cukup sekali. Makanya saya akalnya kita asesmen pertama disiplin, disiplin kuat kan, kedua mengasesmen diri sendiri. Tidak semua guru, termasuk juga orang tua, ya kan? Jadi begini saya bilang, mungkin bisa saja kalau hanya rapid sekali 2 kali, mudah-mudahan anggarannya saya bilang dari pemerintah pusat, provinsi maupun dari kita ataupun swab. Tapi kan barangkali kalau terus-terusan 2 minggu 3 minggu sekali atau secara insidental karena ada sesuatu sebab kan tidak mungkin. Ya kita ke depan kalau toh ini jadi tatap muka secara terbatas dan anggaran untuk mendukung itu belum tersedia secara memadai, ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Contohnya asesmen diri sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak guru, kalau tidak penting janganlah bepergian jauh-jauh. Apalagi hanya hal-hal untuk tamasya, kecuali hal yang mungkin sangat penting. Nah, setelah pulang dari bepergian jauh, apalagi ke kota-kota yang zonanya misalnya zona yang merah atau apalagi hitam, besok mengajar misalnya, kita periksa diri kita sendiri, dirasakan mengasesmen apakah untuk para tidak pusing-pusing, ini tenggorokan tidak sakit, sedingin, itu ya. Apalagi kalau suami kentut, saya bilang sudah tidak tercium, wah ini jangan memaksakan besok ke sekolah. Ini kan indikasi yang kuat katanya kena COVID. Walaupun kita semangat ingin mengajar anak-anak, nah diantaranya gitu. Termasuk pun juga pihak siswa dan orang tuanya. Orang tua dihimbau kalau nanti nih, kalau jadi ya tetap muka di bulan Januari. Jangan memaksakan anak-anaknya dibawa kemana-mana yang jauh. Ya titipkan sajalah, misalnya di nenek kakeknya atau siapapun, apalagi ke daerah-daerah yang zona yang membahayakan. Sama ketika misalnya terpaksa dibawa ataupun tidak dibawa, tinggal di rumah anak-anak seperti flu, demam dan sebagainya, jangan dipaksakan mereka ke sekolah dengan alasan tidak ada yang nungguan di rumah kan. Itu karena alasan klasiknya. Akhirnya karena orang tuanya kerja dua-duanya, terus lah aja lari itu sautik gitu mah, sudah ke sekolah saja. Kita kan tidak tahu apakah terkonfirmasi atau tidak. Ketika terkonfirmasi di sekolah ini sulit sekali untuk menghindari kerumunan. Ketika kelas pendidikan kena, wah ini kan misalnya setengahnya SD 28 jadi 14 siswa 1 kena 14 orang. Anak SD kelas 1 misalnya kena, harus diisolasi. Apakah mereka bisa sendirian di ruang isolasi? Anak usia 7 tahun, 6 tahun, otomatis orang tuanya harus ikut. Sementara sekarang kan kondisi sekarang di luar saja ratusan yang belum terfasilitasi karena ruangan penuh. Barangkali ini pertimbangan kita, Pak Wali, Pak Sekda, tim penanganan COVID dengan kondisi saat ini. Sampai tanggal 8 Januari kita lihat pemerintah kota belum mengizinkan untuk tatap muka. Tapi persiapan tetap kita lakukan semaksimal mungkin, itu saja. Oke, baiklah Pak. Ada pesan-pesan lain untuk orang tua dan juga murid dan juga guru-guru Pak? Ya, yang jelas tetap saya hanya menyimpulkan saja. Untuk guru-guru semangat, ikhlas, penuh motivasi, jadikan ini tantangan, bukan hambatan. Kalau hambatan kita akan kalah. Orang yang lulus ujian itu kan, yang menerima tantangan dan lulus ujian akan meningkat derajatnya. Bagi orang tua pun sama. Kami mohon maaf apabila pelayanan pendidikan belum maksimal karena kondisi. Kita berdoa, kita berupaya, kita berdisiplin diri. Ya mudah-mudahan ke depan suasana lebih baik. Kita bisa tatap muka sehingga ibu bapak orang tua pun, orang tua wali siswa tidak terkendala karena harus mengajar anak-anaknya di rumah. Tetapi banyak hikmah dari semua ini. Kita lebih dekat dengan keluarga, kita bisa merasakan bahwa sesulit inikah jadi guru. Ya kan, menjadikan lebih bersatu lagi keluarga. Ya gitu saja barangkali pesan-pesan dari kami. Diakhiri dengan mohon maaf sekali lagi apabila memang pelayanan kami ke Bapak Ibu orang tua siswa belum maksimal karena bukan keinginan kami, karena kondisi. Dan kita berusaha berupaya dan berdoa mudah-mudahan kita keluar dari masalah. Amin. Terima kasih Pak telah berbincang di sini. Ya, sama-sama. Oke. Dan jangan lupa teman-teman tetap melaksanakan 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Siap. Ketika Anda berpergian keluar rumah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.